Halo, hai Depra Lovers, kembali lagi dalam segmen spesial Ups, Undira Peduli Sehat. Dan kali ini di samping Kak Marta sudah kedatangan Ibu Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Dianapura, yaitu Ibu Dr. Putu Asih Primatanti, spesialis kedokteran jiwa. Nah, kita akan bincang-bincang seputaran mental health mungkin ya Bu ya jatuhnya ya. Mau melipir ke sana kemari juga boleh. Kesana kemari, waduh. Yang penting Marta nggak dites aja Bu ya. Nggak aman. Sekarang belum, nanti. Waduh. Kalau sudah offline ya. Oke Ibu. Nah, sebetulnya kesibukan Ibu selain menjadi Ibu Dekan di FK ini apa sih Bu yang membuat jadwal Ibu sepertinya crowded banget? Jangan curhat ya. Oke. Karena kayaknya ditunda-tunda gitu. Waduh. Iya, karena ada yang spesial nih Kak Marta. Oke. Sebagai dekan di Fakultas Kedokteran, di mana sebetulnya prodi kedokterannya itu baru. Iya, Baru betul. banget kan. Jadi semuanya lagi bersemangat nih kalau di prodi kedokteran di Fakultas Kedokteran. Mahasiswanya baru, dosen-dosennya juga pada semangat semua. Jadi sekalian kalau yang mau kuliah di kedokteran, hayu. Loh, kok malah jadi Promosi ya, Bu, promosi ya? di awal ya. Oke, tadi selain kesibukan sebagai dosen tentunya, Iya. terkait dengan ini adalah prodi baru ya tentu banyak sekali yang harus di-handle ya Iya. untuk urusan di kampus. Selain itu setelah jam ngampus ya saya juga berprofesi sebagai psikiater ya, jadi harus buka warung juga gitu. Jadi praktek langsung pada saat selesai kegiatan di kampus, Iya. lanjut praktek. Kemudian di sela-sela itu ya sebagai seorang mamah lah ya. Oke. Jadi mesti support juga kegiatan-kegiatan anak yang kebetulan sangat bervariasi. Jadi kan sebetulnya life balance sebagai seorang ibu itu tidak hanya harus di tempat kerja atau meniti karir, tapi juga tidak boleh melupakan hakikat sebagai seorang ibu juga dari anak-anak dan juga istri. Nanti ngomel lagi kalau nggak disebut. Bener banget sih itu. Jadi mesti balance semuanya kan sekarang work life balance itu nggak mesti di tempat kerja dan tidak untuk diri sendiri saja, tapi juga bersama orang-orang yang memang ada di lingkungan kita. Jadi semua dapat waktunya. Gitu. Iya, betul banget tuh Bu. Dan kadang mahasiswa ini juga bingung banget dia mengatur waktu sampai kadang dia merasa burnout, lelah. Iya, Nah, benar. sesuai dengan topik yang akan kita bahas nih juga ada burnout, depresi, dan gangguan cemas bukan sekedar lelah. Iya. Nah, sebetulnya apa sih yang Ibu bayangkan dari judul kita pada saat ini? Burnout, depresi, kemudian gangguan cemas. Iya. Tiga-tiganya itu sebetulnya kan lagi happening banget ya. Iya. Terutama sebenarnya dimulai pada saat era pandemi, kemudian sampai sekarang. Iya. Jadi isu terkait dengan mental health yang dulunya mungkin terlalu banyak stigma dan enggan dibicarakan, Iya. di saat ini sebetulnya sudah mulai menjadi topik pembicaraan, kemudian menjadi perhatian, Iya. which is itu suatu hal yang positif gitu Iya. ya, sehingga makin banyak dari masyarakat khususnya para remaja ya, kalau di sini remaja mahasiswa gitu, mulai ingin tahu apa sih sebetulnya, bagaimana juga menjaga kesehatan mental. Nah tadi Kak Marta nanya tentang burnout, depresi dan juga gangguan cemas ya. Iya. Burnout itu sebetulnya common sih ya, jadi sangat lazim dialami khususnya pada mereka-mereka yang sudah memiliki pekerjaan. Oke. Jadi rutinitas, kemudian workload atau beban kerja itu kadang-kadang membuat orang jadi lupa juga ya mengatur keseimbangan yang tadi di awal sudah sempat kita mention terkait dengan work-life balance. Nah, kondisi-kondisi yang penuh stres atau kondisi-kondisi yang itu saja gitu ya, kurang variatif dan monoton gitu. Iya. Itu seringkali menimbulkan yang disebut dengan burnout. Okay. Burnout itu kan kayak yang capek, terus nggak punya kreativitas lagi, pokoknya kadang sensitif gitu ya, dikulik dikit wah boom gitu kan, atau kalau dikulik dikit roar gitu ya. Serem banget ya. Kadang ngerasa hidup monoton juga iya, ya Bu ya. jadi kayak itu terus sih ya gitu. Nah itu
kalau seseorang khususnya yang memiliki pekerjaan yang seperti itu terus atau dengan ritme kerja yang berat terus menerus tanpa ada jeda, itu gampang sekali mengalami yang namanya burnout. Kadang-kadang tidak memiliki semangat, terus yang tadi itu yang paling sering tuh sensi banget gitu ya, baper, gampang tersinggung lah atau apalah gitu, terkulik lah emosinya gitu. Nah, beda lagi dengan yang disebut dengan depresi. Depresi itu walaupun gejalanya sebetulnya ada mirip-miripnya dengan burnout ya, kadang juga menimbulkan rasa yang kurang semangat, mudah lelah, kemudian mudah baper juga. Tapi intinya kalau depresi atau gangguan depresi itu merupakan gangguan suasana perasaan. Nah, dia itu biasanya ditandai dengan adanya perasaan yang sedih, khususnya kurang nyaman, kemudian menjadi tidak semangat akan aktivitas-aktivitas yang biasanya dia senang lakukan, kemudian jadi merasa mudah lelah. Nah, apabila hal seperti ini berlangsung terus-menerus, khususnya sampai 2 minggu, bahkan disertai dengan hal-hal yang lebih berat, ya misalnya ingin mengakhiri hidup, kemudian ingin melukai diri, kemudian terjadi penarikan diri dari sosial, nggak pengen ketemu siapa-siapa. Nah, itu sudah kita sebut dengan gangguan depresi. Terus satu lagi tuh yang gangguan cemas. Itu mendominasi banget sekarang di kalangan remaja, di mahasiswa ya. Mungkin paling sering dengerin kata 3 huruf itu, OVT. Overthinking. Kayak nanya siapa sih yang nggak pernah overthinking? Kak Marta pernah nggak? Kalau bilang nggak pernah bohong. Pernah sih, malam-malam terutama jamnya itu paling rawan. Pada saat udah menjelang tidur, udah nggak ngapa-ngapain, traveling kan? Betul. Travelingnya bukan ke dunia mimpi, tapi pikirannya yang traveling sampai akhirnya susah tidur. Betul. Ya, itu sebetulnya cikal bakal atau awal mula dari mereka akan mengalami gangguan cemas. Jadi kalau sudah punya sering-sering overthinking, jangan diem misalnya pas lagi diem di kondisi itu. Harus dialihkan dengan hal yang lain. Misalnya pada saat tidur, traveling gitu, entah apakah musik kah atau apalah untuk mendistraksi pikiran overthinking itu. Jadi tak pikir sama ini harus dinikmatin terus, atau paling enggak yang paling gampang minum atau ke toilet ngapain dulu, ngaca dulu gitu. At least ada hal lain yang untuk mendobrak atau mengalihkan pikiran overthinking. Jadi kalau seseorang yang mengalami overthinking itu berlebihan, jadi kadang-kadang dia itu mencemaskan atau mengkhawatirkan hal-hal yang sebetulnya belum tentu terjadi gitu. Kadang-kadang hal kecil loh di masa depan yang kepikiran harus dipikirin sekarang, itu udah dipikirin dari sekarang gitu. Betul. Misalnya ujian, mahasiswa kedokteran, ujiannya lagi 6 tahun. Dari sekarang bisa nggak ya lulus ujian nasional? Halo, pikirnya buat yang besok dulu gitu kan. Betul sih. Itu mencetuskan itu. Dan kadang-kadang perasaan atau pikiran cemas itu ditambah juga dengan gejala-gejala yang lain. Checking misalnya tremor atau deg-degan, mau copot, rasanya tangan jantung tiba-tiba dingin gitu ya. Diem nggak bisa ngapain, terus kadang kaku, atau yang berat kadang-kadang sampai terjadi serangan panik. Pernah dengar nggak tuh? Wah, nggak pernah sih Bu. Itu seperti apa ya? Kok tiba-tiba susah ya nafasnya ya? Kok tiba-tiba susah ya? Gitu, macam-macam sih. Kadang-kadang ringan ya rasanya, kayak mau roboh rasanya. Nah itu macam-macam. Itu jadi serangan itu 3 paniknya ya. Tiba-tiba ada attack, namanya ada serangan. Nah, lalu apa sih yang bisa menyebabkan terutama anak-anak yang muda ya, Gen Z, Kak Marta bilangnya Gen Z ya, dan juga pekerja muda itu kenapa seringkali mungkin merasakan burnout atau depresi ini? Sekarang tentu kalau dokter kan hidupnya sudah hidupnya sudah lumayan lama, jadi peralihan generasi ke generasi itu mengalami lah ya, dokter alami gitu. Di zaman dulu sebetulnya kan memang nggak terlalu banyak kita bisa dapetin berita yang seperti sekarang begitu mudah gitu kita mendapatkan informasi baik yang positif maupun yang negatif. Zaman dulu ya Kak Marta mungkin
eh, udah ada belum ya, atau dengar cerita orang tua kali ya, bahwa Iya, kita cuma kayaknya. dapat berita tuh dari TV doang. Betul. Sehingga kalau kita kerja, kita ngapa-ngapain itu nggak terlalu banyak ke distract sama hal yang mengkhawatirkan. Iya, iya. Kalau sekarang kan 5 menit langsung muncul di FYP. sana ada gempa loh. Di sana ada. Jadi kita udah langsung ke distract dan berpikirnya agak berat. Belum lagi kalau kita lagi asik gitu kerja terus ngeliatin teman-teman lagi liburan atau apa, itu namanya social comparison ya. Perbandingan sosial kita dengan orang lain yang rasanya jauh lebih nyaman, jauh lebih enak. Itu juga membuat kita jadi mikirinnya hal-hal yang sebetulnya seharusnya tidak dipikirkan. Nah, hal-hal seperti itulah yang saat ini lebih banyak akhirnya menimbulkan problem-problem kesehatan mental, khususnya di generasi muda, remaja, karena mereka yang lebih aktif itu bersosialisasi dan mengupdate info dari mana-mana. Itu salah satunya. Salah lainnya banyak sih. Waduh. Oke, salah satu aja dulu mungkin Salah kita satu bahas dulu ya. Kalau salah banyaknya nanti kepanjangan sesi kita. Betul. Jadi Ibu, kalau Kak Marta boleh lihat ya, dari banyaknya media sosial yang berseliweran seputaran mental health, ada nih Kak Marta melihat contoh kasus sendiri, ada yang seringkali bilang sampai rumah tuh kasih aku istirahat karena aku capek banget. Nah, sebetulnya capek yang dia katakan itu benar-benar lelah saja atau ada gejala-gejala lainnya? Ya. Kalau capek biasa, capek itu sebenarnya ada dua nggak sih ya, capek pikiran sama capek badan. Dan seringkali tuh teman-teman atau di media sosial tuh bilang kalau capek badan mah gampang, tidurin, pijetin, abis itu fresh lagi. Tapi kalau lelah hati, lelah pikiran, nah itu dia, hati-hati apakah itu burnout, apakah itu sudah mengarah ke depresi atau gejala-gejala gangguan mental yang lainnya. Tapi yang jelas kalau capek-capek biasa itu akan cepat pulih dengan istirahat biasa atau sekedar dikasih healing, jalan-jalan, apalagi kalau kantongnya penuh ya. Waduh. Muterin mall aja pasti udah happy banget gitu. Dan langsung fresh ya Bu ya. Betul, terus pulangnya ada nenteng-nenteng kalau memang lagi tebel ya, tapi kalau yang isinya dikit nenteng habis itu tensinya kayaknya langsung drop juga kayaknya. iya. Oke, jadi sebetulnya Ibu secara psikologisnya nih, karena Ibu merupakan spesialisnya ya. Jadi secara psikologis apa yang sebenarnya terjadi pada otak manusia ketika tubuh seorang mengalami burnout ataupun depresi? Ya. Otak kita sebetulnya sama aja dengan organ-organ tubuh yang lain. Kalau orang misalnya kena diabetes mellitus katakanlah ya, itu kan orang biasa aja ya, artinya dia mesti datang ke dokter penyakit dalam karena terjadi gangguan pada hormon insulinnya, bisa diterima. Dia mengalami gangguan jantung, ada sesuatu nih di otot jantungnya atau karena tensinya. Tapi apabila dia mengalami masalah di bidang psikologis, ada apa gitu kan ya? Apakah dia lemah? Iya, Apakah dia kurang bersemangat atau kurang fight? Ya nggak gitu juga kan ya. Gitu. Karena sebetulnya masalah-masalah terkait dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu nggak ada bedanya juga dengan gangguan penyakit fisik lain. Jadi otak kita itu memiliki sistem. Ada yang mengelola tentang mood, itu ada HPA aksis namanya, ada sumbu khusus ya di otak untuk menyambungkan dengan organ yang lain yang bisa mengaitkan tentang gangguan mood. Kemudian otak kita juga ada zat-zat kimianya Kak Marta. Jadi ada kalau di tubuh yang lain itu ada hormon, di otak kita tuh punya neurotransmitter namanya. Jadi zat kimia yang kalau dia kurang kita jadi nggak mood ya. Ada yang mungkin pernah dengar yang namanya serotonin, dopamin gitu ya. Nah zat-zat kimia itulah yang harus kita jaga juga keseimbangannya dalam otak. Kalau kita stres terus menerus, itu si hormon kortisol yang naik. Artinya kalau dia terlalu tinggi, kita jadi nggak bisa berpikir jernih. Nah jadi dalam otak, dalam tubuh kita memang terjadi suatu pergeseran atau ketidakseimbangan atau terjadi disfungsi lah untuk sementara pada mereka-mereka yang mengalami
masalah-masalah psikologis gitu. Oke. Jadi bukan semata-mata lemah, Iya, kurang berjuang. bener. Kurang Kadang kan semangat. di masyarakat luas ya Bu ya, sering kamu masalah gitu aja lemah banget Iya, sih. atau lebay Iya, betul. gitu. Ayo dong bangkit. Apalagi kalau orang tuanya, zaman mama jauh lebih susah. Iya, kamu udah enak disediain. Waduh, itu lanjutannya ya Bu ya. Panjang ya. Jadi udah makin Aduh, semakin curhat jadinya ini. iya. Jadi semakin inilah ya para pasien Iya. atau teman-teman yang mengalami masalah itu. Mhm. Jadi ya penting banget kita melakukan sharing ya, terutama Iya, ya, saling bertukar cerita. Jadi Iya. meluapkan segala macam emosionalnya daripada kita pendam sendiri Iya. menjadi sebuah penyakit ya Bu Betul, ya. betul. Yang penting juga teredukasi. Iya. Ya paham ini apa ya, ini apa, nggak ada salahnya kok belajar seperti itu. Cuma jangan over jangan over juga dengan berita-berita itu, nanti masalahnya jadi mencocokkan atau jadi self diagnose. Iya, betul. Jadi nanti malah jadi overthinking sendiri. Iya. Kok saya dikatain jangan-jangan pacar saya NPD. Waduh. Jangan-jangan saya OCD. Jangan Iya. semualah, tapi itu banyak ya Kak Marta, mungkin Banyak biasa banget juga sih. ya ngelihat itu ya. Dan kadang dia tuh bangga kalau dia itu perfeksionis ya. Kadang dia tuh merasa nyaman bahwa dia tuh introvert, Iya. iya kan? Justru dibanggakan. Iya. Sekarang rasanya kebalik ya Bu ya. Iya, zaman dulu tuh tutup-tutupin. Iya. Cuman harus kita lihat juga ada apa di balik itu, sehingga kok dia mungkin dia seeking attention namanya, atau mencari perhatian gitu, sehingga dengan melabel dirinya sebagai apa, sebagai A, sebagai B. Oke. Tuh. Jadi kita harus tetap waspada juga ya. Bagi yang suka melabel-label itu ya lebih baik disimpan pribadi aja ya Bu ya. Iya benar. Jadi apakah mungkin orang yang mengalami cemas, depresi, dan burnout ini mengalami ketiganya sekaligus? Berat banget ya. Iya. Burnout, depresi, cemas. Nggak mungkin sih ya. Jadi yang awal gini, tergantung, ada banyak sekali faktor ya. Tergantung dari individunya sendiri. Oke. Kemudian lingkungannya, support systemnya, dan adakah stresor atau pencetus lainnya yang membuat seseorang itu mengalami kondisi-kondisi yang kurang nyaman gitu. Nah, apabila ternyata dia pribadi yang easy going gitu ya, terus support sistemnya juga bagus, stresor yang berat pun mungkin tidak akan berdampak apa-apa pada dirinya. Apalagi dia ditunjang dengan genetik yang baik ya, ternyata dia memiliki sistem zat kimia yang baik, aksis yang bagus gitu kan. Sehingga hal-hal yang mungkin rutin dan membosankan dan penuh stres mungkin hanya membuat burnout pada seseorang. Oke. Tapi pada mereka-mereka dengan fungsi yang kurang baik, ya dia burnout dulu, terus tiba-tiba dia bisa langsung merasakan gejala campuran cemas dan depresi. Jadi sekaligus gitu, Iya. itu bisa. Jadi dia depresi dengan mood yang sedih, dengan rasa yang kosong, cepet capek. Jadi bagian-bagian dari depresi sekaligus juga mengalami kecemasan yang luar biasa akan masa depan. Ya mix lah, dia memiliki gangguan campuran cemas dan depresi yang diawali dengan mungkin burnout yang tidak terlalu lama. Atau ada juga yang bertahan kronik gitu ya, lama itu mengalami burnout saja, masih bisa bekerja, masih bisa melakukan fungsi, cuman merasa cepat capek. Jadi hanya gejala-gejala burnout saja yang dialami. Ada juga yang berkepanjangan seperti itu. Berarti faktor lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh signifikan iya, banget ya Bu betul. ya. Dan ingat, lingkungan itu ada banyak jenis juga kan, lingkungan rumah, lingkungan kerja, Iya. lingkungan masyarakat. Kalau kerja atau lingkungan sekolah ya, kalau Iya. untuk mereka-mereka yang masih sekolah atau sekolah. kuliah. Wah, ternyata semua lingkungan itu sangat berpengaruh. Benar, betul sekali. Pengaruh aktif banget ya Bu ya. Bagi kesehatan mental seseorang. Ya, jadi di kesehatan mental itu kita tidak mengenal yang namanya satu faktor. Kayak misalnya orang kena tipes. Iya. Pernah dengar ya, tipes itu kan penyebabnya satu, Salmonella typhosa bakterinya. Tapi kalau orang mengalami gangguan kecemasan, apa sih penyebabnya?
Nggak mungkin, oh karena masalah dia nggak lulus, nggak mungkin itu aja, atau Iya, mengalami betul. depresi karena putus pacar, nggak, pasti ada macam-macam. Oh dari individunya, kepribadian seperti apa, stresornya apa, lingkungannya bagaimana dia dibesarkan, pola asuhnya, banyak Panjang ya, yang dan harus banyak. kita analisis. Nah, kalau dari kasus yang dokter tangani nih, kasus secara umum seperti apa yang seringkali terjadi pada mahasiswa maupun anak-anak muda yang Iya, ibu dokter temui? Ya kalau pada mahasiswa, anak muda, remaja, yang tadi sempat saya sampaikan itu gangguan kecemasan itu tinggi. Jadi awalnya cuman menyebut overthinking gitu kan. Terus lama-lama jadi keluarlah gejala-gejala fisik ya di tubuh yang berdebar dan lain-lain gitu. Plus gangguan suasana perasaan, gangguan depresi itu juga lumayan. Jadi mulai tidak semangat, mendadak membatasi lingkungan pergaulannya, menarik diri lah ya. Iya. Itu lumayan banyak, dan yang cukup mengkhawatirkan adalah adanya beberapa sampai melakukan tindakan-tindakan untuk menyakiti dirinya. Iya. Menelantarkan ya, entah itu menyakiti diri secara langsung dengan melukai atau dengan menelantarkan diri kayak ya enggak mau, ya tadi itu tidak mau berinteraksi atau malah mengurung diri atau ya diem nggak mau makan dan lain-lain. Dan kalau Kak Marta mengaitkan dengan beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan Kak Marta sendiri, ada beberapa kasus nih ya, orang yang mengakhiri hidupnya. Nah, Dari SMP bahkan. Sebenarnya SMP itu kan dulu kita berpikir ekstrakurikuler, Iya. kita belajar ya kan, nggak ada mikirin pikiran yang perlu berat. Iya PR, betul. ulangan. Mhm. Ya itulah karena sekali lagi sekarang itu media sosial itu seperti pisau bermata dua. Kalau efek positifnya, aduh nggak usah ditanya lagi deh, kita sangat amat terbantu Iya, betul. dengan adanya Media sosial dan kemajuan teknologi. Tapi di sisi lain, info-info terkait dengan hal-hal negatif itu mempermudah orang jadi punya ide-ide yang kurang baik gitu ya, itu copycat namanya ya. Jadi hal-hal yang negatif yang mudah sekali justru ditiru. Dan itu cukup memprihatinkan. Jadi Iya. di Bali aja khususnya kan dalam Betul. beberapa minggu terakhir ini Ada aja ini, kasusnya. ada ini, dan itu membuat kita pun jadi nyesek juga kan ya Iya. mendengar aduh adik terlalu kecil atau mahasiswa gitu. Ya, Betul. itu membuat kita jadi saya khususnya kepada adik-adik mahasiswa supaya bisa berempatilah pada lingkungan, tidak hanya mikir diri sendiri aja. Kok mikir diri harus, Iya. karena kalau kita nggak selesai dengan diri kita dulu, gimana kita bisa berbuat sesuatu untuk lingkungan kita. Benar nggak ya Kak Marta? Betul banget sih. Nah, mungkin Ibu ada pesankah bagi yang mendengar Janapura Lovers, bagi lingkungan, sebagai lingkungannya nih, kalau ada orang yang mungkin mengalami gejala-gejala burnout, depresi seperti apa tindakan yang sebaiknya dilakukan? Ya, yang pertama, siapapun kita, apapun profesi kita, kalau kita memiliki kepedulian yang tinggi, khususnya untuk orang-orang terdekat, apabila kita melihat ada perubahan, entah itu perubahan apapun ya, perubahan emosi, perubahan pola pikir, perubahan perilaku, cobalah kita tingkatkan empati, kita dekatkan. Nggak usah kasih nasihat, nggak usah memberi judgement apa-apa, jadilah pendengar yang baik, itu saja. Oke. Kayak kita kan sekarang lagi ngomong nih, kalau yang lagi dengerin nih jadi pendengar yang baik dulu deh. Iya. Belajar mendengar, tidak usah berespon apa-apa, karena kalau kita bukan expert dan kita belum paham tentang masalah seseorang, khawatirnya nanti statement yang kita berikan itu justru menjadi beban. Iya. Ya, jadi dengarkan saja, tunjukkan bahwa kita berempati. Jadi apabila aduh aku lagi susah gitu, jangan mengcounter, susah apa? Enggak usah. Aku lagi susah, oh kamu lagi susah. Apa yang bisa aku dengar Iya, nih? berikan Gitu. solusi. Iya, solusi pun juga Ya, sebetulnya berat juga ya. nggak perlu. Jadi cukup sebagai pendengar saja, karena kita Oke. nggak tahu apabila solusi kita justru menjadi bumerang balik. Jadi cukup menjadi pendengar dan tunjukkan empati, itu saja. Oke, wah ini PR-nya cukup berat buat Iya. Janapura Lovers yang mendengarkan nih ya. Membuat
lingkungan itu menjadi zona yang aman bagi orang yang mengalami burnout depresi itu. Ya, karena saat orang sudah mengalami burnout depresi mungkin udah nggak ada pikiran apa-apa ya Bu ya. Iya. Udah Kadang-kadang nggak ada pikiran jernih. ada beberapa kali tuh mahasiswa bertanya, "Dok, apa yang bisa saya lakukan? Teman saya itu kayak udah putus asa banget. Udah putus asa terus nggak tahu mau ngapain, bahkan dia udah mikir-mikir yang enggak gitu. Iya. Saya harus gimana?" Yang bisa kalian lakukan itu hanya dekati saja. Kemudian tunjukkan yang tadi, kalian berempati, dengarkan, dan apabila rasanya masa itu berat, sarankan dan temani. Ayo aku antarkan ke expertise, bisa ke psikolog, bisa ke, kalau di lingkungan kampus mungkin ke unit konseling, ya, ke dosen pembimbing, atau ke dokter psikiater. Gitu, yang memang tahu bagaimana harusnya menangani teman-teman yang mengalami permasalahan. Jadi nggak usah ngasihin solusi bla 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 gitu, cuman itu aja. Iya betul, karena kadang mendengarkan itu cukup susah ya. Betul. Kadang memberikan solusi itu nggak perlu diajarin juga bisa. Tapi susah, tapi bukan tidak bisa dilakukan. Ya, Pasti bisa. Pasti bisa kita mendengarkan dengan baik. Ya. Keluh kesahnya dia, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan kalau seorang merasa mulai kehilangan semangat atau hal-hal yang membuat dia seperti down nih Dok, langkah apa yang sebaiknya untuk dilakukan? Ya, yang pertama tadi itu ya, dengan meningkatkan empati dan mencoba menjadi pendengar yang baik. Setelah itu ya ajak untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Jangan lupa bahwa olahraga, makan, minum itu berdampak cukup signifikan terhadap kesehatan mental. Makanan contohnya ya. Jadi kalau makanan yang mengandung kacang-kacangan, kemudian sayuran hijau, itu bisa meningkatkan serotonin di otak dan membuat kita jadi lebih bersemangat. Coklat gitu, tapi nggak sembarang coklat, ya. Jadi coklatnya itu khusus dark coklat yang justru yang pahit itu meningkatkan serotonin di otak. Kemudian olahraga khususnya kalau ada di bawah sinar matahari tuh, bukan di matahari ya, di bawah sinar matahari. Kalau di matahari sekalian nanti shopping. Belanja. Itu juga bisa meningkatkan atau memperbaiki keseimbangan zat kimia yang ada di otak. Olahraga itu dan aktivitas yang positif lainnya. Iya. Gitu. Oke, berarti banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita tuh lebih bisa mengalihkan burnout depresi kita ya. Iya, dan bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Orang lain ya. Jadi gak sekedar hanya memberikan solusi, kita bisa mengalihkan pikirannya dia biar dia gak melakukan hal-hal yang lebih buruk ke depannya. Dan kapan sih sebaiknya seorang perlu mencari bantuan yang lebih profesional, Dok? Iya. Nah, apabila memang kita melihat teman kita, keluarga, atau diri kita sendiri mengalami keluhan-keluhan seperti yang tadi sudah kita bahas, dan itu berkepanjangan, khususnya kalau untuk gejala cemas dan depresi, dia itu mengalaminya hampir 2 minggu atau lebih, atau ada gejala-gejala yang sampai mengganggu fungsi. Jadi kayak nggak pengen mandi, nggak pengen makan, nggak pengen bersosialisasi, tidak bisa mengerjakan tugas, nggak punya tenaga buat ke kampus dan sekolah. Nah itu sudah mesti bertemu dengan expert, dengan dokter atau psikiater. Gitu. Dan kalau tadi sudah bertemu dengan psikiater sebelumnya, dia sudah mencoba healing. Nah, healing itu apakah bisa menyembuhkan? Apakah bisa menyembuhkan gejala-gejala maupun hal yang dialami seperti depresi, burnout itu, Dok? Kalau gejalanya ringan, burnout di awal, healing itu cukup membantu. Tapi apabila kondisinya sudah cukup parah gitu ya, bahkan konseling saja itu tidak cukup.
mungkin diperlukan adanya obat-obatan, tapi diingat obat-obat itu tidak selalu obat-obat penenang dan tidak selalu membuat ketergantungan. Itu yang sering ada stigma di masyarakat. Iya, betul. Nah, dokter pasti akan mempertimbangkan banyak hal sehingga yang didapatkan adalah efek terapi atau efek kesembuhan. Dan pasien juga nanti akan diinfo berapa lama harus, berapa bulan, terus habis itu stop setelah ada perbaikan gitu ya. Jadi intinya healing itu penting, tapi bukan terus-terusan healing. Iya, yang ada boncos ya dok. Ya, kemudian konseling itu juga penting gitu. Kalau sudah mengalami mendeteksi dini adanya suatu masalah, itu silahkan konseling. Atau kalau nanti sudah cukup berat ya pasti akan di-mix lah. Dokter akan menyarankan rekreasi plus adanya konseling plus mungkin ada obat-obatan yang harus dikonsumsi. Tapi tidak semuanya semata-mata harus dengan obat, itu tidak. Iya. Dengan aktivitas saja Ya, ada solusinya begitu, juga healthy ya. lifestyle. Oke. Ya. Jadi ya, banyak sekali solusi yang sudah diberikan dan mungkin Ibu Dokter ingin memberikan pesan kepada pendengar Diapura Lovers yang sedang mengalami lelah, takut dianggap berlebihan. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, Dok ya. Kadang kita bilang lelah, capek, tapi kadang kita takut mau ngobrol bilang kita lelah. Takutnya lebay lu. Nah, itu kan bahasa kerennya, Bu. Lebay lu. Yang pertama tuh sebetulnya ya, kita kompak sama diri sendiri dulu. Jangan denial sama diri sendiri. Misalnya nih, lu udah capek banget, lu sedih banget gitu. Validasilah diri, oh iya Marta kamu lagi, ini ngomong kayak misalnya saya Marta. Iya, siap. Marta, oh iya Marta lagi capek ya, Marta lagi sedih ya. Oke, Marta break bentar ya. Itu self talk ya, validasi apa yang dirasakan oleh diri kita. Lalu what next? Oh berarti Marta harus istirahat bentar ya. Habis itu kita semangat yuk. Habis itu kita bisa kerjain yang lain-lain. Kita break dulu deh 30 menit. Validasi perasaan, jangan diri sendiri itu malah menjelek-jelekkan diri. Itu aku tak berguna, aku kok lebay begini ya, aku kok gampang lelah. Enggak gitu. Dan kita enggak butuh validasi dari orang lain juga. Gitu. Jadi cukup dengan diri kita sendiri. Lakukan apa manajemen diri yang bisa atau mampu kita lakukan untuk perbaikan diri kita. Gitu. Iya, jadi penting juga kita self awareness mungkin. Betul. Ya, memiliki self awareness dalam diri kita. Jadi kita tahu apa yang membuat diri kita bahagia, tahu apa yang membuat diri kita nyaman ya. Jadi divalidasi perasaan-perasaan dulu, itu. Ya. Sebelum kita sharing kepada orang lain. Iya, betul. Jadi biar nggak dikatain juga lebay ya. Biar nggak tiap saat gitu kan. Jadi Iya. coba dulu dengan diri, habis itu baru kalau nggak mampu atau rasanya udah burn out banget, sharing, baru cari kita Kak sharing. Marta kesini. Waduh, boleh banget sih. Tapi kalau nyari solusinya di bawah di ruang dekan. Di sini dulu, habis itu dibawa turun ya. Oke, sekarang kita lanjut nih dok. Bagaimana kita bisa menjadi teman yang lebih peka dan sportif untuk orang-orang yang sedang berjuang dalam diam. Kadang kan orang diam itu kita nggak tahu dia tuh sebenarnya sedang kenapa. Nah, yang pertama itu beri ruang dulu. Jangan orang diem langsung kamu kenapa sini ngomong cicilan banget gitu maksudnya membantu. Beri ruang dulu. Kemudian amati ya, ditingkatkan kepedulian kita. Lihat apa ada perubahan yang memang beberapa hari, atau jangan sampai yang baru ini orang bengong udah di annoying banget ya, diganggu gitu. Nah setelah itu baru kita coba hampiri, dekati dan tawarkan apa yang mampu kita berikan. Kamu mau temenin aku ngopi nggak gitu misalnya. Jadi kalau kondisi seperti ini, melihat ada teman yang kelihatannya ada sesuatu, tawarkan bantuan itu mungkin mereka kadang-kadang nggak enak. Kamu kenapa aku bantu kamu ini deh, karena nggak enak. Bisa kita mulai dengan diri kita. Misalnya, Kak Marta temenin dokter ngopi yuk gitu. Padahal sebetulnya untuk Kak Marta, tapi pura-puranya untuk saya sendiri dulu gitu, kasih ini. Jadi mereka juga feeling worth gitu ya, merasa kayak dibutuhkan.
Nah, di situ mungkin akan ada timbal balik cerita dan lain-lain. Ini kok udah bocor duluan ya. Besok jangan ragu, jangan jadi ini ya, jangan jadi parno. Dokter Asi kok ngajak ngajak ngopi. Takut nih Kak Marta kalau diajakin ngopi tiba-tiba nih. Tapi bisa jadi besok memang butuh teman buat ditemenin ngopi. Iya juga sih. Jadi jangan disalahartikan ya teman-teman, dia ada semuanya. Kalau ada yang ngajakin ngopi mungkin dia kepingin tukar cerita aja. Bukan selamanya dia tahu kalau kita itu sedang membutuhkan bantuan. Betul. Itu contoh aja ya. Iya betul. Dan terakhir nih, adakah pesan yang ingin dokter sampaikan buat Dianapura Lovers? Oke. Jadi sebetulnya Dianapura Lovers, kalian tentu ingin menjaga kesehatan mental atau ingin selalu bisa tampil happy, senang, sehat secara fisik maupun mental. Nah, kalian perlu yang namanya menjaga atau taking care pada 3P. Nah, 3P itu adalah pikiran, perasaan, dan pergaulan. Jaga pikiran itu dengan membatasi hal-hal yang memang harus kita pikirkan, itu yang positif ya. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang negatif atau hal-hal yang membuat kita jadi overthinking dan kita merasa itu adalah beban, udah kita singkirkan dulu. Kemudian jaga yang kedua adalah P yang kedua, itu jaga perasaan. Dijaga juga supaya perasaan kita baik-baik saja. Itu caranya ada macam-macam. Misalnya ada orang yang toksik atau orang-orang yang membuat perasaan kita kurang nyaman. Mungkin sementara kalau kita lagi susah dihindari dulu. Yang ketiga adalah jaga pergaulan. Nah, sebetulnya nggak perlu banyak teman, tapi ternyata teman-temannya pada toksik semua gitu ya. Butuh teman yang kualitasnya baik. Jadi prioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas. Jadi ya teman-teman yang bermutu, yang bermanfaat dibandingkan jumlah teman yang banyak. Jadi apabila kita bisa menjaga pikiran, menjaga perasaan, dan menjaga pergaulan, kita akan bisa menjaga mental kita lebih sehat. Jadi kita nggak terasa banget sudah berada di sesi terakhir ya, yang cukup panjang juga ini. Kita menemani kalian semua. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian agar terhindar ya dari yang namanya depresi, burnout, dan masalah-masalah mental health lainnya ya. Dan Kak Marta mengucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Ibu Dokter Asi sudah mau menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya ya untuk hadir bincang-bincang, memberikan edukasi kepada Dianapura Lovers seputaran mental health ini, yang bagaimana cara kita sebagai lingkungan bersikap baik kepada orang yang sedang mengalami kesusahan lah ya, bahasa simpelnya ya, mengalami burnout, depresi, dan gangguan cemas itu. Dan bagaimana juga diri kita sendiri menangani burnout, depresi, dan gangguan cemas itu dalam kita mencari solusi tentunya yang terbaik bagi diri kita agar tidak berdampak yang buruk terhadap lingkungan kita. Dan Dianapura Lovers, jangan kemana-mana, saksikan podcast-podcast kita berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.